Nah, saya akan share screen kembali. Jadi nanti Ibu saat pertama masuk LSP, yang Ibu lakukan adalah membuka asesmen Anda. Kemudian klik lihat jadwal. Nah, kemudian klik bagian yang jelas ini bisa diunduh ya, form APL 01 ini kan berdasarkan yang jenengan tulis, berdasarkan nama, kemudian alamat, TTL ya, tempat tanggal lahir itu kan bisa diunduh di sini. Kemudian mengunggah portofolio juga bisa di sini Bu, ya, diunggah portofolionya. Ada SK mengajar ya. Ada apa namanya RPP, kemudian ada sertifikat diklat dan sebagainya. Bisa diunggah di sini, diunggah portofolio. Kemudian, jadi itu untuk portofolionya jadi satu file ya Bunda? Dari enggak, SK sendiri saja. SK mengajar sendiri, RPP sendiri. Sertifikat sendiri. Coba Bunda, coba lihat misalkan diklik nanti munculnya seperti apa itu? Coba ya. Ini saya klik unggah portofolio. Nah, di sini. Jadi bisa diklik portofolionya apa saja. Karya ilmiah, atau penelitian, atau karya tulis. Nah, kalau di sini masukkan saja Bu, SK mengajar dimasukkan ke sini tidak apa-apa. Ya, SK yang di penelitian karya tulis itu. EPP juga dimasukkan ke sini tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau diklat, BIMTEK, seminar itu kan kalau ada sertifikat pelatihan, nah dimasukkan ke sini juga. Ini selama di event kan banyak yang online itu Bunda, tapi juga ada terbitan dari event gitu juga bisa digunakan itu Bunda? Bisa, silakan dimasukkan saja. Oh iya, baik. Gitu. Ya. Kalau seminar itu kan biasanya tidak ada jamnya ya. Kemudian BIMTEK itu kan ada jamnya. Nah, enggak apa-apa dimasukkan saja, Bu. Gitu. Maaf Bunda, yang SK mengajar masuknya di mana? Yang bagian ini aja Bu, karya ilmiah, penelitian, atau karya tulis. Karena di bagian SK mengajar kan memang tidak ada. Tapi kita masukkan ya di bagian yang atas ini kita pilih. Bunda. Kemudian perannya ganti penulis ya. Kemudian nama dokumennya apa? Misalkan SK mengajar ya SK mengajar ya. Kemudian nomor dokumennya nanti dituliskan nomornya, tahun dokumen diterbitkan, tanggal dokumen diterbitkan, ditulis, kemudian telusuri. Nah, ketika telusuri ini nanti bisa memilih ya. Nah, milih apa? Silahkan. Gitu. Klik, kemudian diklik open. Itu ya. Kemudian klik tambahkan. Setelah itu. Nanti kalau tidak ditambahkan tidak bisa masuk. Nah, setelah itu ya, ini saya tidak bisa langsung upload ya karena ini bukan punya saya, ini juga saya punya mahasiswa, pemahasiswa. Nah, kemudian setelah ditambahkan, kemudian bisa kembali ke bagian assessment tadi. Nah, kita kembali, kalau unggah portofolio sudah, kemudian kita klik input assessment mandiri. Ibu ya, kita klik. Nah, kemudian di sini kita isi. Perhatikan Ibu, saat pengisian ini ya, pengisian unit kompetensi, kemudian ini semuanya harus diklik kompeten Bu, karena kalau tidak kompeten, kalau ada satu saja yang belum kompeten, kita tidak bisa melanjutkan ke proses assessment. Nah, jadi bisa ini diklik kompeten. Nah, kemudian kita bisa telusuri. Nah, coba kita lihat unit kompetensi 1. Menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3. Nah, ini kan berarti saat kita mengajar, kita juga memperhatikan kesehatan, keselamatan dari siswa yang kita ajar, kemudian kita sendiri sebagai pengajar. Nah, itu kira-kira bisa ditunjang ya dengan bukti apa Ibu? SK mengajar, RPPK, atau sertifikat diklat atau BIMTEK. Foto-foto kegiatan gitu bisa nggak Bunda? Kalau foto kegiatan tidak Ibu, saya tidak sarankan. Ya. Nah sebenarnya kalau kita
melihat unit kompetensi ini itu kan bisa ditunjang dengan SK mengajar. Otomatis kalau kita sudah mendapatkan SK mengajar, berarti kita kan pasti akan memperhatikan aspek-aspek ini dalam mengajar ke anak-anak, ya, dengan menggunakan media atau menggunakan alat-alat yang tidak berbahaya, yang tidak beracun. Itu kan salah satu indikator dari ini, ya kan? Nah, kemudian caranya adalah kita klik kompeten, jangan lupa klik bagian kompeten, kemudian klik bagian telusuri. Nah, berarti milih nanti SK mengajarnya yang mana, misalkan ini ya. Kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah klik open, maka ada tulisannya di sini, Ibu. Draft SK mengajar Destiawa Yudayati. Seperti itu. Matan? Paham ya, itu ya. Nah, begitu juga untuk elemen yang kedua. Nah, elemen yang kedua ini masih ada pada prinsip kesehatan kerja. Nah, jadi di sini saya klik lagi kompeten. Saya klik lagi telusuri. Nah, telusuri saya pilih SK mengajar. Nah, saya klik. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Bunda, itu untuk Ya. SK yang digunakan SK pertama mengajar apa SK terbaru? SK terbaru saja itu. Oh iya, baik Bunda. Ini ada yang tanyakan dulu? Tidak? Jadi nanti misalkan tambah bukti ini untuk data pendukungnya semua SK gitu enggak apa-apa ya Bunda? Boleh, enggak apa-apa. Nah, misalkan yang diupload itu tidak hanya satu gitu, misalkan ya. Ternyata ini saya juga pernah mendapatkan pelatihan atau fintech tentang kesehatan kerja. Boleh ditulis ini, diklik ini, unggah atau tambah bukti. Ya, jadi dua. Oke, ini malah nggak bisa diklik ya. Oh, ini tambah data sukses. Terus ini ngeklik lagi. Nah, jadi misalkan ini Bu, ini kan sudah ada ya, sudah ada ini. Sudah ada bukti. Nah, ini deh. Sekarang saya klik, saya sudah punya bukti ini. Kemudian saya akan mengisi lagi, maka saya akan klik bagian unggah atau tambah bukti ini. Tinggal diklik. Nah, kemudian telusuri lagi. Gitu. Oke. Iya, baik. Seperti itu, Itu sampai bawah sama ya Bunda caranya ya? Caranya sama. Soalnya tadi punya saya nggak ada. Iya. Nah, nanti disesuaikan Bu. Ini kan masih SK mengajar, masih bisa ya. Nah, coba kita lihat yang unit kompetensi 2, yaitu mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Nah, ini kira-kira bisa kita tunjang melalui SK mengajar atau RPP itu. Kira-kira apa? RPPK atau dari SK mengajar kah atau dari yang lain? Nah, kalau keterampilan dasar ini kan pasti dipunyai saat kita juga mempunyai SK mengajar, ya, Ibu-ibu. Nah, misalkan kemudian pasti ditanya, Bu, terus RPP-nya di bagian mana? Nah, sebenarnya RPP itu kan kalau kompetensinya sudah mengarah ke proses pembelajaran, ya. Proses pembelajaran tentang media pembelajaran, ya, kemudian tentang penilaian pembelajaran, tentang perencanaan pembelajaran, tentang presentasi dalam pembelajaran. Nah, itu kan masuknya sudah ke ranah RPP. Tapi kalau yang umum-umum seperti keterampilan dasar komunikasi, kesehatan kerja, itu masuknya ke SK mengajar. Oke, Ibu. Ya, nah ini sampai ke bawah, ya. Nah, sampai ke bawah. Menggunakan media komunikasi. Nah, ini bisa dimasukkan pendukungnya, bisa RPP, bisa SK mengajar juga, boleh.
Kalau presentasi ini sudah masuk ke RPP, Ibu, karena sudah ke proses pembelajarannya. Jadi ini RPP ya, menentukan kebutuhan pelatihan mikro. Nah, kalau yang ini masih umum, jadi ini bisa masuk ke SK mengajar. Sampai bawah, Ibu, semuanya diisi, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian, nah sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Kalau sudah selesai sampai ini ya, misalkan ini sampai yang terakhir sudah diisi kompeten, sudah diisi telusuri, ya, berkasnya, kemudian kita klik bagian simpan jawaban. Nah, langkah terakhir adalah mengeklik simpan jawaban. Itu ya Ibu nih. Ini nanti bagian unggah portofolio ditambahi, bagian form APK juga bisa dipenuhi. Itu nih. Oke, Ibu Rita nanti japri saya, akan saya beri nomornya admin ASP, nanti ditanyakan bagian input jadi kok seperti ini solusinya gimana. Oh iya. Kemudian saya sudah japri jenengan Bunda. Oh sudah, oke, ditunggu ya. Iya. Untuk Bu Roif gimana tampilannya Bu Roif? Belum. Ini Ibu yang 0934 ini. Nomornya. Ibu Rita. Iya. Betul ya. Oke. Baik, Ibu ada yang ditanyakan dulu? Ini saya harap bisa terpenuhi semua itu maksimal tanggal 10 ya, Ibu semuanya. Tanggal 10 pukul 23.59 sudah terisi semua. Karena harapan saya tanggal 11 nanti kita pra-assessment lagi, Bu. Jadi saya cek. Jadi tanggal 11 itu saya sudah tidak ngajari lagi, tetapi saya sudah ngecek. Gitu. Oke. Tanggal 11 kita pra-assessment, saya ngecek semuanya. Kemudian setelah itu kita janjian mau assessment kapan. Bunda. Ya, gimana Ibu? Ini kan dari Ampel Boyolali kan beda asesor. Misalkan biar bisa berangkat bareng gitu, bisa enggak Bunda? Kalau gitu, emang ya satu asesornya siapa? Bu Lulu. Bu Lulu udah janjian belum? Belum. Kemarin baru nge-zoom 1 kali. Baru nge-zoom 1 kali, terus kegiatannya apa nge-zoomnya? Pelatihan ngisi ini atau langsung janjian atau gimana? Cek data itu loh Bunda. Nama, alamat gitu. Oh, ngecek data aja? Iya. Belum jelas juga harinya kapan? Belum. Oh, ya sudah gini aja. Misalkan oke, saya ini stop share terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi gini Bu, misalkan ini nanti